Shalom jemaat Tuhan, pada EPK kali ini judulnya adalah etika bisnis. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Pimpin juga Serses yang merekam dan mengeditnya, Tuhan pimpin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Etika bisnis. Mari kita baca dulu ayat Kolose 3:17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan in the presence of our Lord Jesus Christ. Di hadapan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu di hadirat Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berhati-hati, harus jujur, harus menjaga tingkah laku dan tutur kata dan janji-janji kita. Ya. Kalau 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan kan pasti harus yang bagus dong. Harus yang jujur dong. Ya. Jadi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, baik dalam gereja maupun di tempat lain, ya. Baik hal-hal yang rohani maupun hal-hal yang tidak rohani, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, bisnis itu tidak identik dengan dosa, kotor, licik, atau bohong. Sekali lagi tidak identik. Bisnis adalah salah satu bidang netral yang bisa dilakukan manusia, khususnya umat Tuhan. Netral. Kecuali ada bisnis-bisnis tertentu yang jelas-jelas berkubang dalam dosa. Ya, ambil contoh bisnis mucikari, ya, panti pijat, ya, misalnya gitu ya. Ada bisnis-bisnis tertentu yang jelas-jelas berkubang dalam dosa, ya. Tapi kalau panti pijat tunanetra yang tidak ada plus-plusnya itu lain, ya. Tapi kalau panti pijat yang ada plus-plusnya itu yang jelas-jelas ya bersinggungan dengan dosa, ya. Jadi kecuali bisnis tertentu yang jelas-jelas berkubang dalam dosa, tetapi kebanyakan tidak demikian. Kebanyakan bisnis tidak demikian, ya. Tidak berkubang dalam dosa. Jangan lupa Titus 1:15 dikatakan segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Segala sesuatu. Tetapi bagi orang-orang yang pikirannya kotor, ya, yang tidak beriman dan ya, tidak ada sesuatu pun yang suci, sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Ya, memang tergantung dari the man behind the gun. Kalau bidangnya itu netral, sekarang tergantung the man behind the gun. Siapa yang bermain, dengan cara apa dia bermain di balik itu. Ya, ada mimbar yang sebenarnya suci, tapi kalau yang berdiri atau bermain di balik mimbar itu adalah orang-orang yang tidak berkenan dengan motivasi tidak berkenan, ya jadi bidang yang suci jadi kotor gitu ya. Ya, bisnis juga bukanlah pekerjaan yang paling dihormati. Sekali lagi, bisnis, walaupun mungkin sebagian kelompok menganggap, wih anakmu bisnisan semua, gitu ya, seolah-olah seperti bisnisan paling tinggi gitu ya. Ya, bisnis juga bukanlah pekerjaan yang paling dihormati. Umat Tuhan yang berbisnis perlu menerapkan Kolose 3:17 dan 23 tadi yang kita baca, ya. Segala apa yang kalian lakukan, segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus. Atas nama Tuhan Yesus.
Kalau sudah melakukan hal ini, bisakah kita berbohong kalau kita katakan atas nama Tuhan Yesus? Ya. Kalau setika 23, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, apa saja yang diberikan, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Ya, bukan hanya manusia. Ada contoh lagi Amos 8 ayat 5. Amos 8 ayat 5 dikatakan, kamu berkata kepada dirimu sendiri, bukan main lamanya hari-hari perayaan. Kita ingin cepat-cepat menjual lagi gandum kita, tapi perayaan itu tidak kunjung selesai. Kapankah hari Sabat berakhir supaya kita dapat mulai berjualan lagi? Kita ingin sekali mencatut, menipu dengan takaran, dan berbuat curang dengan timbangan. Itu praktek sebagian orang Yahudi waktu itu. Ya, makanya Nabi Tuhan itu Amos menegur. Ya, ini dalam terjemah sehari-hari ya. Amos 8 ayat 6 dikatakan, gandum yang rusak dapat kita jual dengan harga yang tinggi. Kita mencari orang miskin yang tidak sanggup membayar hutangnya. Sekalipun hutang itu hanya seharga sepasang kasut, dan kita membeli dia menjadi hamba kita. Oh, sungguh tidak adil. Ya. Amsal 20 ayat 23 dikatakan, neraca dan batu timbangan yang curang tidak disenangi Tuhan. Neraca dan batu timbangan yang curang. Laba. Nah, berapa besar seseorang dapat memetik laba? Pertanyaannya. Kalau bisnis kan biasa berkaitan dengan laba, toh. Apakah ada ukuran etis untuk menentukan berapa besar laba itu? Ukuran etisnya apa? Mitos yang umum di dalam dunia bisnis adalah wajar seseorang berusaha untuk mengeruk untung sebanyak mungkin. Itu mitos yang umum dalam dunia bisnis. Dikatakan adalah wajar jika seorang berusaha untuk mengeruk untung sebanyak mungkin. Nah, ini seorang tokoh yang sebagian orang mengenalnya, yaitu Adam Smith. Adam Smith pernah berkata, hal ini adalah satu naluri alamiah yang tidak dapat dan tidak perlu ditekan, yaitu kemauan setiap orang untuk mengeruk untung sebanyak mungkin. Ya, katakan satu naluri alamiah yang tidak dapat dan tidak perlu ditekan, itu kata Adam Smith. Ya, tidak dapat ditekan untuk mendapat untung sebanyaknya karena akan sia-sia belaka katanya. Ya. Tidak perlu ditekan katanya karena hukum-hukum ekonomi sendiri yang secara alamiah akan mengaturnya. Misalnya hukum penawaran dan permintaan. Jika penawaran jauh lebih besar daripada permintaan, maka dengan sendirinya harga akan turun dan keuntungan pun akan makin kecil dan sebaliknya. Ya. Jadi menurut teori ini masalah keuntungan tidaklah punya dimensi etis, itu katanya. Menurut teori ini masalah keuntungan tidak punya dimensi etis. Mekanismenya dalam ekonomi itu sendiri yang akan mengaturnya. Mekanismenya dalam ekonomi itu sendiri yang akan mengaturnya. Iya. Benarkah masalahnya begitu sederhana? Pertanyaannya itu ya. Kalau demikian, benarkah masalahnya demikian hanya sesederhana itu? Bukankah hukum penawaran dan permintaan dapat dimanipulasi dengan mudahnya? Hukum penawaran dan permintaan dapat dimanipulasi dengan mudahnya. Diatur aja gitu ya. Praktek yang umum berlaku di dunia bisnis adalah bila harga cenderung turun, maka produsen pun akan mengurangi produksinya.
Tidak jarang dengan cara-cara yang tidak bermoral, mengurangi produksinya dengan cara-cara yang tidak bermoral. Nah ini contohnya, contoh soal sejumlah besar susu karena dianggap sudah kebanyakan di pasar, dibuang begitu saja agar harga tetap tinggi. Nah itu dibuangnya ke sungai, ke kali. Padahal ada begitu banyak anak yang menderita penyakit akibat kurang gizi. Tapi sebagian orang supaya harganya tetap tinggi membuang itu ke sungai. Ini satu sikap yang tidak etis. Ya. Ada juga yang namanya praktek dumping. Orang melempar ke pasaran suatu barang dengan jumlah yang amat besar dan amat murah. Dumping. Ya. Bahkan bersedia untuk menanggung rugi atau tidak beroleh untung sama sekali. Tujuannya apa? Ya untuk membunuh para pesaingnya. Ya, dia melempar ke pasaran suatu barang dengan jumlah yang amat besar dan amat murah. Oke, rugi nggak apa-apa supaya pesaingku mati. Gitu ya. Harganya kan anjlok biar pesaingku mati. Gitu ya. Ini praktek dumping. Pengusaha dengan modal raksasa membunuh pengusaha lain yang bermodal kecil. Itu yang dilakukan oleh sebagian orang. Prinsipnya live and let die. Live and let die maksudnya apa? Aku hidup biar yang lain mati gitu ya. Ini sikap demikian tidak etis. Apalagi yang lakukan orang Kristen. Waduh, tidak etis sekali ya. Hari Minggu ke gereja, hari lain dia bunuh. Dalam tanda kutip ya, dia membunuh pesaing-pesaing bisnisnya itu. Ya. Dibunuh bisnisnya, bisnis mereka dibunuh. Supaya dia tetap menguasai semuanya. Ya. Norma etis yang harus dijunjung tinggi adalah norma yang mampu melindungi mereka yang kecil dan lemah. Bahkan kalau bisa menumbuhkan dan meningkatkan daya saing mereka. Ini norma etis. Norma yang mampu melindungi mereka yang kecil dan lemah. Bahkan kalau bisa menumbuhkan dan meningkatkan daya saing mereka. Persaingan sehat harus diciptakan. Melalui persaingan yang sehat, semua pihak dimotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, the best, pelayanan terbaik, sehingga menguntungkan masyarakat. The best service untuk menguntungkan masyarakat. Dalam jangka panjang, praktek dumping itu akan berakibat penguasaan pasar oleh kelompok yang kuat. Bahaya ya. Yang nantinya mereka lah yang akan mengendalikan harga. Jadi raja. Setelah itu mereka akan mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Ya, kalau udah menguasai, ya sudah. Mereka bisa memainkan strategi mereka. Setelah itu mereka akan mengeruk keuntungan sebesar mungkin dan seringkali tanpa disertai kualitas yang memadai. Karena nggak ada lagi saingan. Saingannya sudah dimatikan semua. Oke. Secara etis, praktek monopoli dalam bentuk apapun sulit dibenarkan. Praktek monopoli dalam bentuk apapun sulit dibenarkan. Praktek monopoli dengan sangat mudah mempermainkan hukum penawaran dan permintaan untuk kepentingan sendiri sehingga merugikan masyarakat banyak. Ini yang terjadi. Kebutuhan yang ada dalam masyarakat tidak dilayani, tapi justru dimanfaatkan untuk keuntungan sendiri. Ini kebutuhan yang ada dalam masyarakat tidak dilayani, tapi justru dimanfaatkan.
untuk keuntungan sendiri. Bagaimana dengan monopoli yang dipegang pemerintah untuk hal-hal yang dianggap vital bagi pemenuhan kebutuhan rokok rakyat banyak atau untuk sektor-sektor yang dianggap rawan bagi keamanan negara? Nah, ini pertanyaannya. Monopoli yang dipegang oleh pemerintah untuk sektor-sektor yang dianggap vital bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak atau untuk sektor-sektor yang dianggap rawan bagi keamanan negara. Ya. Dilihat dari tujuannya, praktek ini dapat dipahami dan bertujuan luhur. Dilihat dari tujuannya. Ya. Bahkan terkadang pemerintah bersedia menanggung rugi dengan cara memberi subsidi demi memenuhi kebutuhan rakyat kecil. Ya itu ya. Kadang pemerintah bersedia menanggung rugi. Namun di lain pihak, praktek monopoli baik yang dijalankan oleh swasta maupun pemerintah pada hakikatnya selalu mengandung kelemahan yang fundamental. Pertama, kelemahannya apa? Praktek ekonomi yang berlawanan dengan hukum dan mekanisme ekonomi yang alamiah tidak akan menghasilkan suatu kehidupan ekonomi yang sehat. Karena dia berlawanan dengan hukum dan mekanisme ekonomi yang alamiah. Kehidupan ekonomi yang sakit dalam jangka panjang akhirnya akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Rakyat banyak secara teoritis akan dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dengan harga murah secara teoritis. Namun jika harga ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan hukum pasar, maka yang akan terjadi adalah barang-barang itu sulit tersedia. Harganya murah, cuma masalahnya barang-barangnya kok nggak ada ya, sulit tersedia. Jadi secara teoritis harga barang murah, namun dalam praktek masyarakat sulit memperolehnya karena kok tiba-tiba hilang gitu ya. Hilang di pasaran. Akibatnya praktek pasar gelap itu, black market itu, yang tidak terkendali akan bertumbuh subur. Sehingga mereka yang kaya dapat memperoleh segala sesuatu. Sedangkan yang miskin hanya gigit jari. Yang kedua, monopoli yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh siapapun barangkali dapat menekan harga. Namun tidak disertai oleh kualitas, ini penting. Kualitas pelayanan atau barang yang memadai. Pelayanannya jadi nggak ada ramahnya gitu ya. Masyarakat terpaksa menerimanya karena nggak mau punya pilihan lain, no other choice, nggak ada pilihan lain, terima saja. Jika ditambah dengan kelangkaan penawaran, maka praktek korupsi dan suap menyuap akan bertumbuh subur. Hanya mereka yang memberi uang pelicin akan mendapatkan pelayanan. Yang nggak memberi uang pelicin ya diacukan aja. Yang ketiga, praktek monopoli oleh pemerintah dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar dan serius, yakni berbaurnya kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Nah ini,
repot nantinya. Ya. Berbaurnya kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Berbicara tentang pemerintah, kita tidak dapat hanya berbicara tentang aparat yang abstrak. Tetapi pemerintah berkaitan dengan orang-orangnya. Memang selalu dikatakan bahwa kita harus membedakan antara institusi dan oknum. Sebagian orang kan bilang itu kan cuma oknum. Tapi dalam kenyataan pembedaan seperti itu mungkin hanya secara analitis saja. Dalam prakteknya institusi adalah oknum-oknum yang ada di situ. Jika kekuasaan politik telah menjadi kekuasaan ekonomi, maka oknum-oknum yang memegang kekuasaan ekonomi juga punya kepentingan ekonomi. Jadi ada untuk golongan mereka saja gitu. Atau yang seprinsip dengan mereka, atau yang seideologi dengan mereka, atau sesuai dengan program mereka gitu. Maka sulitlah bagi mereka untuk melawan godaan dalam menggunakan kekuasaan politik guna melindungi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Untuk kalangan sendiri, jadi hanya untuk mereka saja gitu. Yang sesuai dengan kemauan mereka gitu ya, atau ambisi mereka. Kita juga tidak dapat hanya mengatakan bahwa itu semua tergantung pada oknum-oknumnya. Biasanya kan begitu ya, itu kan oknum. Sebab sistem haruslah dapat mengatur, mengendalikan oknum-oknum yang ada di dalamnya. Sistem itu haruslah dapat mengatur, mengendalikan oknum-oknum yang ada di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sistem ekonomi yang baik seharusnya merupakan sistem yang menolak monopoli dalam bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun, serta suatu sistem yang memungkinkan terjadi persaingan, tapi persaingannya harus sehat. Persaingannya sehat. Masyarakat harus punya lebih dari satu pilihan, nggak hanya the only choice, satu-satunya pilihan, tidak. Harus punya lebih dari satu pilihan masyarakat, sehingga mereka dapat memilih apa yang terbaik dan termurah bagi mereka. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari kekuasaan politik adalah untuk menyediakan ruang serta menjamin berlangsungnya mekanisme ekonomi yang alamiah demi kepentingan rakyat banyak tanpa merugikan pengusaha. Sekali lagi, ya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari kekuasaan politik adalah untuk menyediakan ruang serta menjamin berlangsungnya mekanisme ekonomi yang alamiah demi kepentingan rakyat banyak tanpa juga merugikan pengusaha. Tiap orang kan juga mau untung, masa kerja nggak ada untung? Tiap orang kan juga mau untung. Cuma untungnya perlu dibagi-bagi nih, jangan hanya diri sendiri untungnya sangat besar, yang lain rugi. Ya. Supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Ya. Untuk kepentingan rakyat banyak, kita juga perlu menolak liberalisasi ekonomi yang tanpa batas. Maksudnya membiarkan sektor ekonomi ditentukan oleh ekonomi itu sendiri dalam otonomi yang mutlak. Oh, itu liberal saja. Ya. Itu juga tidak baik. Yang ideal adalah
adanya pemisahan yang jelas antara kekuasaan politik dan ekonomi, ya, dalam bentuk otonomi yang terbatas bagi keduanya, tapi dalam suatu koordinasi. Penting ini, ya, koordinasi. Nilai yang mengkoordinasi keduanya adalah, ini penting, untuk kepentingan rakyat banyak. Supaya semua orang mendapatkan berkat dan mendapatkan kebutuhan yang setiap orang memang harus mendapatkannya. Ya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem ekonomi yang luas, dinamis dan terbuka yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Saya ulangi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem ekonomi yang luas, dinamis dan terbuka yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, perhatian etis kita jika membicarakan laba bukan untuk mendapatkan keuntungan yang sesedikit mungkin atau sebanyak mungkin, bukan itu. Namun untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Optimal dalam batas-batas yang wajar. Dalam batas-batas yang wajar. Optimal artinya oleh karena sama sekali nggak realistis untuk menuntut orang berusaha sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya, tapi hanya memperoleh keuntungan yang sangat minimal, nggak realistis itu. Orangnya kerja keras, usaha keras, tapi dapat keuntungan yang minimal, itu kan nggak realistis. Martin Luther, Bapak Gereja berkata, harga suatu barang ditentukan oleh begitu banyak faktor yang nggak pasti. Harga suatu barang ditentukan oleh begitu banyak faktor yang tidak pasti. Harga suatu barang ditentukan oleh biaya dalam tanda kutip yang telah dikeluarkan oleh si penjual ditambah dengan keuntungan wajar, bukan yang berlimpah-limpah keuntungan, tapi keuntungan wajar yang menjadi hak si penjual. Biaya di sini menurut Luther bukan hanya berkaitan dengan uang, tapi juga faktor tenaga, waktu dan tingkat kesulitannya. Tenaga, waktu dan tingkat kesulitannya. Keuntungan yang wajar juga tidak pasti karena dipengaruhi oleh adanya sifat keserakahan untuk hidup yang berlebihan dari si penjual. Ya. Keuntungan yang wajar juga tidak pasti karena dipengaruhi oleh adanya sifat keserakahan. Oleh karena adanya hal-hal yang tidak pasti itulah, maka Luther menghendaki kekuasaan politik untuk mengatur masalah harga barang untuk memberi keuntungan bagi penjual dan pembeli. Ya. Oke. Nah, bimbingan etis untuk masalah laba. Pertama, bahwa si penjual berhak untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Si pembeli wajib memberi kompensasi bagi jasa yang telah ia terima dari si penjual. Itulah. Setiap orang kerja ya mau untung lah. Usaha mau untung. Ya. Kalau untungnya terlalu kecil ya nggak baik. Kalau keuntungan terlalu besar ya juga nggak baik. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja dimaksudkan agar si penjual dapat memperoleh nafkah untuk kebutuhan hidupnya, tapi agar ia juga dapat mengembangkan usahanya lebih lanjut. Jadi seorang bukan cari dia bekerja atau berusaha bukan hanya sekedar mencari nafkah, memperoleh nafkah, tapi untuk mengembangkan usahanya. Ini penting.
Keuntungan yang wajar diperoleh karena jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan dengan mengeksploitasi kebutuhan si pembeli. Ya, ini. Keuntungan yang didapat tidaklah dengan merugikan dan mengorbankan orang lain. Nah ini, itu kalau dalam perjudian kan begitu kan, seperti gambar ini. Dia bisa untung karena orang lain yang main itu rugi. Orang yang rugi itu bisa mungkin habis-habisan, dia bisa untung besar sekali. Ini sama dengan perjudian. Keuntungan yang didapat tidaklah dengan merugikan dan mengorbankan orang lain. Kalau hal itu terjadi, itu sama dengan game perjudian. Transaksi yang baik, ini penting. Transaksi yang baik haruslah bersifat win-win solution. Win-win solution artinya si penjual menang, si pembeli juga menang, sama-sama untung. Supaya semua orang juga diberkati. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus menolong kami semua yang sudah menerima pelajaran ini. Kami dalam berbisnis, kami dalam berusaha melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, supaya orang lain diberkati dan kami pun yang melakukan diberkati. Tolong kami, jauhkan kami dari sifat serakah atau egois. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.